Baik, kita akan melanjutkan untuk fungsi selanjutnya, yaitu fungsi lookup ya. Fungsi lookup ini digunakan untuk mencari atau membaca data berdasarkan kunci atau ring data yang telah kita buat terlebih dahulu ya. Jadi fungsi lookup di sini ada dua, yaitu fungsi secara vertikal, yang kedua secara horizontal ya. Fungsi lookup secara vertikal itu untuk membaca, digunakan untuk membaca tabel secara vertikal atau tegak ya. Untuk rumusnya sendiri itu ada sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, pembatas, tabel array, pembatas, call index number, pembatas, maring, lookup, garis baru tutup kurung ya. Di sini bisa kita baca keterangannya, lookup value merupakan nilai acuan atau patokan yang diambil ya. Terus tabel array merupakan rank dari seluruh data yang sudah kita buat sebelumnya ya. Call index number ini merupakan kolom yang kita mau ambil datanya ya. Terus array lookup ini dia bersifat opsional, boleh ada boleh tidak. Jadi merupakan tipenya ada dua, yaitu true sama false. Jadi kalau kita kosongkan dia sama juga dengan false ya. Oke, di sini kita masuk ke latihan 7. Di sini ada tabel gaji karyawan, ada sini lulusan sama gaji yang belum ada datanya. Nah, data ini akan kita ambil dari tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Sini dibuat kode 1 sarjana itu gajinya 1 juta, 2 SMA gajinya 750, 3 SMP gajinya 650, dan 4 adalah tingkat SD itu gajinya 500.000. Jadi di sini bisa kita lihat nama-nama pegawai di sini itu berdasarkan kodenya. Jadi langsung kita bisa mengetahui dia lulusannya apa dan gajinya berapa. Oke, langsung kita masuk ke Excel ya. Oke, di sini kita masuk ke latihan 7. Nah, untuk mengambil, karena di sini kolom dia kalau vertikal tadi dia berdasarkan kolom, jadi kalau horizontal dia berdasarkan baris ya. Nah, di sini kita rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Ini kita huruf besar aja biar enak. VLOOKUP buka kurung. Terus lookup value tadi yang kode ya, acuannya ya. Kita acuan di sini dari tabel di sini sama tabel yang perbandingan itu yang sama adalah kode ya. Jadi acuan kita adalah kodenya. Kita klik kodenya. Ini kita kasih pembatas. Terus kita blok tabel array-nya ya. Tabel yang di sini kita blok. Yang di blok adalah datanya saja ya. Jadi dari sini sampai sini. Oke. Nah, supaya dia datanya itu tidak lari-lari, kita buat dia menjadi tetap tabelnya, atau kita jadikan dia mutlak, kita pakai F4, tekan F4, maka dia akan menjadi mutlak. Tanda dia menjadi mutlak atau tanda yang menjadi tetap itu adalah akan keluar dolar di sini. Bisa lihat ya, dari F3 sampai H6 dia akan keluar tanda dolar di sini. F3 itu mulai dari sini sampai dengan H6 sampai sini ya. Oke, kalau sudah kita kasih pembatas, terus yang kita cari di sini lulusan berada di tabel yang kita cari dia di kolom berapa? Ini kolom kode kolom pertama, lulusan kolom kedua, dan gaji kolom ketiga. Jadi yang kita cari adalah lulusan, jadi dia berada di kolom kedua. Oke, kita lihat, kita kasih dia kolom kedua ya. Terus kita tutup kurung, kita enter. Bisa kita lihat SMA kode 2, Bina dia SMA, betul kan? Jadi tinggal kita klik 2 kali selebihnya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat rumusnya ya. Untuk tahu bahwasanya Susi itu dia sarjana ya. Sedangkan Lukman dia SMP, Hasan dia SD, Lala SMA, Sasa SD, Hakim SMP, Handoko sarjana, dan Dery SD ya. Terus sekarang kita mau buat untuk kolom gaji. Kolom gaji sama di vertikal. Yang membedakan rumusnya sama, yang membedakan cuma kolom yang dicari di sini. Kalau gaji di sini kolomnya udah ketiga, ya kan? Jadi lulusan ini kolom kedua, gaji adalah kolom ketiga. Oke, kita buat rumus untuk gaji sama dengan VLOOKUP kurung sama yang menjadi acuan adalah kode ya. Oke, kita kasih pembatas, terus kita blok lagi tabelnya.
ya. Kita kasih kita tekan F4 ya. Kita tekan F4 ya. Kita kasih pembatas. Kalau sudah, kolom gaji berada di kolom perbandingan di sini berada di kolom ke-3 ya, karena 1, 2, 3 ya, gaji. Kita tutup kurung. Benar ya. SMA gajinya 750.000, betul ya kan? Selanjutnya tinggal kita klik di bawah. Sudah dapat ya. Ini adalah membaca tabel secara vertikal. Dimana kita tahu vertikal tidaknya itu dari kalau vertikal dia berdiri secara kolom ya. Kalau nanti dia horizontal dia berdiri secara baris ya. Oke, untuk latihan 7 paham ya? Nah, paham, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, di sini ada yang dibahas juga ya. Jadi bisa kalau misalnya lupa di sini sudah ada ya. Ini adalah sel kode yang diambil, ini adalah blok tabel perbandingan, lalu ditekan F4 ya. Terus ini adalah kolom yang dicari dari tabel perbandingan ya. Nah, di sini juga ada sedikit pembahasan mengenai kata-kata, bisa dibaca ya. Oke, ini adalah hasil latihan 7 ya. Oke, kita langsung masuk ke fungsi lookup. Lookup di sini digunakan untuk membaca tabel secara horizontal atau mendatar ya. Rumusnya sama, yang membedakan cuma di bagian lookupnya. Kalau misalnya vertikal di sini V, kalau di horizontal di sini H. Oke, kita masuk ke latihan 8 tentang lookup. Ini tabel yang mau kita isi, dan ini adalah tabel yang sudah disediakan ya. Oke, kita masuk ke Excel maksudnya. Ini latihan 8. Jadi di sini yang mempunyai yang sama itu adalah kode ya. Di sini bisa lihat kodenya sudah ada ya. Sedangkan di sini kodenya ada. Di sini jabatan sama gaji yang belum ada. Sekarang kita cari ya. Karena bisa kalian lihat kalau tadi di latihan 7 judul kolomnya secara vertikal, sedangkan di latihan 8 judul kolomnya secara horizontal ya. Itu yang membedakan antara lookup sama VLOOKUP ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya. Lookup, buka kurung, kita yang menjadi acuan adalah kode ya. Tinggal diklik kodenya. Oke, kita masuk ke dalam rumusnya ya, sama dengan lookup, buka kurung, kita klik tabelnya, kodenya ya, karena yang menjadi acuan adalah kode ya. Oke, kita di pembatas, nanti diminta adalah tabel array, kita blok tabelnya. Yang diminta cuma datanya saja ya, jangan dengan judul kolomnya. Oke, kalau sudah jangan lupa tekan F4 supaya dia mutlak tetap tabel yang kita mau jadikan perbandingannya, tabel yang kita cari ya. Oke, kalau sudah lihat jabatan itu di baris keberapa? Ini baris pertama kode, baris kedua adalah jabatan. Jadi kita buat dia di baris kedua. Oke, kalau sudah kita tutup kurung, kita lihat bahwasanya BB itu adalah untuk big boss ya. Nah, kita ini 2 kali sudah dapat ya untuk jabatan. Oke, sekarang kita masuk ke kolom gaji. Sama kolom gaji sama kolom jabatan, rumusnya yang membedakan cuma baris yang dicari saja ya. Lookup, buka kurung, kita klik kodenya, kita kasih pembatas, kita blok area tabel yang dicari. Kita blok, jangan lupa tekan F4 ya. Terus tadi jabatan itu di baris kedua, sekarang gaji berada di baris ke-3 ya kan, jadi kita buat sini 3 ya. Kalau sudah ditutup, kita tekan enter. Benar ya, big boss itu gajinya 5 juta ya. Selanjutnya tinggal kita klik 2 kali.
Untuk VLOOKUP sama HLOOKUP mudah ya. Selanjutnya di sini juga ada sedikit pembahasan sudah untuk letakkan ya, bisa dibaca sendiri nanti. Ini hasil dari latihan 8. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi pivot. Pivot di sini ada dua, pivot table dan pivot chart ya. Kedua pivot ini merupakan salah satu fasilitas di dalam Excel di mana ia berupa tabel interaktif yang sangat cepat dalam menganalisa, mengkombinasikan dan membandingkan sejumlah data baik sedikit maupun banyak. Dalam pivot table, kita dapat memilih suatu baris atau kolom yang hendak dijadikan referensi dalam melihat jumlah total dari suatu data. Pivot table ini ataupun pivot chart ini dia hanya bersifat laporan ya, report laporan. Jadi kalau kita mau mengubahnya itu nggak bisa di pivot table ini. Jadi kalau kita mengubahnya adalah di data aslinya ya. Pivot chart juga sama dengan pivot table, hanya saja dia berupa grafik ya. Kalau tadi tabel dia berupa tabel, dan pivot chart dia berupa grafik. Kita lihat sini ada tabel latihan 9 yang akan kita jadikan sebuah laporan ya. Kita masuk ke Excel, untuk latihan 9. Di sini ada tabel data pengunjung hotel ya, yang akan kita jadikan sebagai laporan. Kita mau melihat dalam bulan Januari berapa yang sudah terjual atau yang sudah disewakan kamarnya ya, dengan jenis kamar yang berbeda, dari orang yang berbeda, dari kota yang datang juga berbeda, dengan pelanggan juga yang berbeda ya. Oke, sebelumnya kita blok dulu area tabel yang mau kita jadikan laporan. Kita blok, terus kita klik insert, kita klik pivot table. Di sini ada pivot table. Nah, kita select ini yang area yang sudah kita blok ya. Terus kita masuk ke new worksheet aja biar dia lari ke sheet selanjutnya, sheet yang lain ya. Kalau sudah kita oke, bisa dilihat di sini area yang akan dijadikan sebuah laporan ya. Nah, ini yang akan kita klik, kita mau laporan dalam bentuk apa. Sebelumnya yang pertama kali kita centang adalah untuk harga. Bisa kita lihat harga di sini menjadi total karena dia akan dijumlahkan secara otomatis ya, langsung dalam sini sum of harga. Jadi berapa jumlah harga. Ini bisa kita lihat keseluruhan total yang sudah terjual atau yang sudah tersewakan adalah sekitar berapa ini ya. Biar enak kita jadikan dia sebagai rupiah ya. Masuk ke home, masuk ke uang, mata uang di sini kita masuk ke sini. Terus rupiahnya kita hapus saja biar nggak bingung. Jadi total keseluruhan yang sudah ini adalah 25.400.000 rupiah. Jadi kita mau lihat nih segini dapatnya itu berasal dari jenis kamar apa aja. Kita klik jenis kamarnya. Oh, deluxe itu ada 5 juta, standar itu ada 4 juta, superior itu ada 4 jutaan, VIP itu ada 11 juta. Nah, kita mau lihat dari kota mana aja kah? Ini kita klik kotanya. Jakarta sekian, Surabaya sekian. Nah, kita mau lihat nih pelanggan yang mana aja nih. Nah, kita lihat. Kalau Jakarta itu cuma pelanggan sama perusahaan. Nah, kalau yang waktu yang Surabaya cuma ada perusahaan nih yang nginep di sini. Nah, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Jadi kita mau lihat bulannya. Nah, kita lihat di sini. Bulan Januari. Nah, biar nggak bingung, kita mau bulannya dulu paling atas. Ini kan kamar ya yang paling atas. Setelah kamar baru kota, setelah kota baru perorangan, baru bulan. Nah, sekarang kita mau buat bulannya dulu nih. Bulan dulu, baru kota, baru perorangan, baru kamar ya. Nah, di sini kita bermainnya di sini. Oke, karena kita mau jadinya bulan tadi di awal, kita klik di tanda panah bulan di sini. Kita buat dia move to beginning.
Nah, bisa kita lihat dari bulan Januari kamar yang sudah ini ada deluxe, standar, superior. Oke, kita sekarang mau buat habis bulan adalah kota ya. Jadi kita lihat di bagian kota di sini move to up. Nah, jadi udah bulan, kita bisa lihat bulan Januari itu cuma ada Jakarta sama Surabaya ya. Terus kita mau lihat lagi perorangan dulu nih, perorangan. Jadi perorangan di atas kota ya. Move up. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di bulan Januari di Jakarta itu adanya perorangan sama perusahaan, di mana perorangan itu ada mengambil kamar itu deluxe sama standar, sedangkan perusahaan hanya mengambil kamar deluxe ya. Nah, begitu juga dengan kota Surabaya dan yang lain-lainnya. Nah, untuk membuat laporan ini menjadi lebih bagus, lebih menarik, kita masuk ke bagian desain. Nah, di sini bisa kita lihat subtotalnya kita don't show aja nih. Nah, jadi kita bisa langsung lihat langsung nampak kan. Kalau tadi kan terlalu semak ya, karena dia semua nilai yang sama di tempat-tempat. Jadi kita bisa langsung di sini dulu 2 juta karena kita ya, kita ada di bawah. Oke, biar tampilannya lebih menarik, kita ganti layoutnya itu menjadi outline. Nah, kalau jadi outline dia lebih bagus warnanya. Ini kita gunakan. Biar lebih menarik lagi, di sini ada nama desain, kita bisa ganti tampilannya menjadi apa yang kita mau. Mana yang menarik lah. Oke, ini bisa diklik untuk row nya. Jadi per row nya itu apa, ada garis-garisnya. Ini kolomnya, jadi kita batasi kolom ya. Jadi apa yang mau bisa tetap berada dalam ring ini kalau mau diubah-ubah ya. Jadi ini adalah laporan untuk pivot table ya. Oke, sekarang kita masuk ke pivot chart ya. Untuk membuat dia menjadi pivot chart, kita masuk ke dalam sini lagi, latihan 9, terus kita masuk ke insert, kita masuk ke pivot table, kita klik pivot chart. Oke, ini kita masuk ke worksheet lagi ya, terus kita klik sama seperti tadi, kita keluarkan terlebih dahulu adalah harganya ya. Jadi bisa kita lihat totalnya di sini di 25 juta sekian ya kan. Nah, terus kita mau lihat nih bulan dulu deh, bulan apa aja. Nah, sini ada bulan Januari, Februari, Maret, April, bisa kita lihat ya. Saya yang paling tinggi adalah di bulan Januari penjualannya ya. Nah, di sini bisa kita klik juga, kita misalnya cuma mau lihat di bulan apa aja. Di sini juga kita bisa klik, misalnya saya coba mau lihat nih di bulan Januari berapa. Dia akan tampil hanya untuk di bulan Januari ya. Itu juga dengan yang lainnya. Kalau tampil semua tinggal di select all, kita oke ya. Terus saya mau lihat lagi dari kota mana aja, saya klik. Nah, jadi Januari adanya Jakarta, Surabaya, Februari Jakarta, Makassar, Surabaya, Maret Jakarta, Makassar, Surabaya, April Jakarta, Surabaya. Nah, mau lihat per kota per bulan, nah, ini tinggal kita ini aja, kita bilangnya misalnya Jakarta. Mau lihat Jakarta itu dalam bulan apa aja deh. Oh, Jakarta itu ada dari bulan Januari, Februari, Maret sama April. Jadi semua ada ya. Nah, kalau mau melihat pelanggannya lagi, tinggal kita klik seperti ini, tadi akan tampil. Aku mau lihat perusahaan aja nih, perusahaan ada di apa aja ya. Nah, kita klik di sini perusahaan, oke. Nah, oh, perusahaan ada cuma ada di bulan Januari sama bulan
Februari ya. Oke. Nah, untuk supaya ini kita ganti tampilannya menjadi lebih menarik, kita bisa klik di bagian chart style. Oke. Kita bisa buat seperti ini. Nah, dia akan tampil menjadi lebih menarik ya. Oke, untuk judul bisa kita ganti di sini. Penjualan hotel, penyewaan ya, bukan penyewaan, penyewaan hotel. Oke, ya. Ini bergeser, bergeser. Oke, kita lihat. Nah, kalau mau ditampilkan semua, tinggal kita select all lagi. Jadi di sini bisa kita mau ambil apa yang sesuai kita perlukan ya. Apa yang kita perlukan kita bisa ambil semua. Nah, ini kalau kita mau ambil semua terlalu banyak ya kan. Nggak nampak, bisa kita besarin ya. Dan kalau misalnya mau dibuat bagus, mungkin kita mau lihat yang perorangan aja. Dia lebih cantik. Jadi nanti tinggal dipindahkan code. Oh, ini grafik untuk penyewaan perorangan pada hotel. Nanti kalau mau ambil lagi yang perusahaan, tinggal diganti perusahaan yang kita copy atau kita print ya. Jadi ini cara membuat laporan dalam bentuk grafik, sedangkan yang tadi laporan dalam bentuk tabel ya. Jadi terserah mana yang mau dipakai. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Untuk tata caranya di sini sudah Ibu kasih ya. Di sini ada cara menampilkan pivot tabel. Ini salah satu contohnya hasilnya. Yang ini menentukan pivot chart. Untuk tugas, di sini Ibu tugas pertama adalah untuk fungsi logika, dimana di sini untuk jenis kelamin ini diambil dari kode JK. Ya, di sini adalah if tunggal. Karena apa? Jika dia jenis kelaminnya sama dengan P, maka dia pria. Jadi selebihnya adalah wanita. Jadi mau di sini huruf yang lain pun dia akan menjadi wanita. Karena apa? Yang kita letakkan hanya untuk jenis pria. Ya. Sedangkan untuk pekerjaan orang tua itu if majemuk ya. Karena kodenya banyak, ada PN pegawai negeri, ada WR wira swasta, ada PS pegawai swasta, satu lagi BR buruh ya. Jadi di sini menggunakan majemuk. Sedangkan yang untuk di keterangan itu kita menggunakan if tunggal juga. Kita lihat di sini nilainya di atas 50 ya. Di sini ada juga ketentuannya, nanti bisa dibaca. Jika nilai lebih besar dari 50 maka dia lulus, jika kurang dari 50 maka dia gagal ya. Di sini juga if tunggal di bagian keterangan ya. Untuk tugas kedua di sini mencari rata-rata ya, rata-rata dari tugas, dari total tugas terus dikalikan dengan 20%. Jadi di sini tugasnya ada 3, maka dicari dulu rata-rata dari ketiga tugas ini, setelah itu baru dikalikan dengan 20%. Begitu juga dengan kuis, cari dulu rata-rata dari ketiga kuis ini terus dikalikan dengan 20%. Sedangkan di total UTS, nilai UTS dikalikan langsung dengan 30%. Begitu juga dengan nilai UAS, nilai UAS langsung dikalikan dengan 30%. Sedangkan nilai akhir itu adalah total dari penjumlahan total tugas, total kuis, total UTS, dan total UAS. Dijumlahkan dapatlah hasil akhirnya. Sedangkan nilai huruf itu diambil berdasarkan nilai akhir. Tentuannya bisa dilihat di sini.
Ini sudah dibuka ya ketentuannya ya. Oke. Di sini kalau 80 nilainya, maka dia nilai hurufnya adalah A. Kalau dia 70, lebih besar ya. Lebih besar sama dengan 70, maka nilainya B. Lebih besar sama dengan 60, maka dia C. Lebih besar sama dengan 50, maka dia D. Dan lebih besar sama dengan 40, maka dia E. Ya. Itu untuk tugas kedua. Paham ya? Oke, untuk tugas ketiga di sini adalah fungsi lookup. Di sini yang diminta adalah nama ruang, nama pengawas, dan nilai ujian. Nama ruang sama nama pengawas itu diambil secara vertikal di sini ya, menggunakan fungsi lookup. Sedangkan nilai ujian diambil secara horizontal, yaitu menggunakan tabel HLOOKUP ya. Ini berdasarkan, kalau dari tabel vertikal itu berdasarkan dari nomor ruang ya. Sedangkan untuk tabel HLOOKUP berdasarkan dari nomor NIS ya. Di tabel acuannya adalah NIS, kalau yang di sini tabel acuannya adalah nomor ruang. Paham ya? Oke, untuk pivot table di sini ada data penjualan HP, bisa dilihat berdasarkan tanggal, ada merek, ada jumlahnya, ada datanya. Terus buatlah tugas 4 ke dalam pivot table dan pivot chart. Yang ditampilkan apa? Hasil penjualan berdasarkan kota yang pertama, yang kedua hasil penjualan berdasarkan merek. Jadi di sini ada 4 yang harus dibuat. Pertama 2 ini berdasarkan chart pivot table. Yang kedua adalah merek dan kota berdasarkan chart. Jadi ada 4 sheet ya, 4 sheet atau ada 4 macam lah yang dibuat ya. Oke. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang mengerti bisa hubungi ibu. Oke, untuk akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.